Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatul anbiya wal mursalin wa sahabatu wa aqrabatu wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa khususan ala kulli salih wa salahi wa salahi mustami'ana hadha wa salahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa jami'al muslimina wa muslimat wal mu'minat syai'ulina lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mengucapkan suatu kulur Quran tadi, mudah-mudahan keberkahan daripada ilmu Quran tadi membersamakan kita semuanya dan melancarkan daripada acara kita pada malam hari ini. Amin. Amin. Baiklah, acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh Ustadz Yusron selaku mudaris atau guru daripada Pondok Pesantren Asqab 9 Muhammadullah. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi membawa kita dalam hening dan kebersamaan pada malam hari ini dan melancarkan semua kegiatan kita juga pada malam hari ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, memasuki acara selanjutnya, sambutan dari Majlis Arba'in atau panitia Majlis Arba'in yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ustaz Mudassir. Waktu kami persilahkan. Sini. Duduk sini, duduk sana. Sana. Ustaz, ada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan semoga beliau selalu Allah beri kesehatan, Allah mudahkan dalam segala urusan, Allah murahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya dalam dakwah beliau, karena beliau ini kadang terbang ke Malaysia, kadang ke Singapura, jadi yang mau hadir ikut sama beliau ke Malaysia atau ke Kuala Lumpur, silakan daftar sama beliau, boleh, sama dengan senang hati. Apa yang beliau lakukan menjadi ibadah kami yang bermanfaat, yang kami muliakan guru kami Kiai Haji Rasul. Beliau adalah guru di Pondok Pesantren Salatul Karim dan beliau adalah Mufassir dari Yaman. Kami akan juga semoga beliau selalu dalam sehat dan memudahkan dalam dakwah beliau. Yang kami muliakan pula, yang kami hormati manajer daripada Baitul Munzalan, abang kami Bang Edu atau Bang Edu. Kita doakan semoga beliau selalu Allah beri kesehatan, kekuatan dalam menjalankan amanah yang Allah titipkan di pundak beliau bersama teman-teman rekan-rekan daripada Baitul Munzalan dan maupun dari keluarga besar daripada Paskas atau pasukan 14 yang beliau kemana-mana mengundang beras ke pondok-pondok pesantren, langsung mengangkatnya. Ada juga abang kami di sini, Bang Kiai Haji Insinyur Zal Hendri, owner daripada Mahabbatullah. Beliau telah banyak berbuat khususnya untuk kota Jambi ini maupun untuk Majlis Malam Arba'in ini maupun untuk rekan-rekan Paskas
rekan Baitul Zaman hadir di sini dari Asqot ya, Asqot Batu 9 ya. Nah, Asqot 9 dan cabang ke-9 yang mencari Barusun kurang lebih 2-3 hari yang lalu telah dibentuk. Bagi anak-anak yang ada anaknya yang ingin nyantri di sana gratis insyaallah. Saya tidak akan panjang lebar. Mungkin rekan-rekan sekalian sudah tahu bahwa Majelis Maulid Arba'in ini alhamdulillah sudah berdiri selama 6 tahun. Tanpa dukungan daripada rekan-rekan semua, mungkin tidak akan berjalan dengan sempurna. Kami ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan tim media Arba'in yang sebelum kami datang mereka sudah duluan menempati untuk meliput dari media Arba'in ini, yang sampai kadang-kadang dari Mekah pun ada yang japri ke kami, dari Pontianak pun ada yang japri ke kami. Selanjutnya daripada kebetulan teman-teman juga kita punya jaringan pondok pesantren. Kebetulan saya juga ketua jaringan santri Indonesia yang ada di Provinsi Jambi. Kita punya jaringan di seluruh Indonesia, Singapura, Malaysia juga mereka menyaksikan daripada live daripada yang dilakukan oleh teman-teman daripada tim media Arba'in ini, serta para guru-guru sekalian, ibu-ibu yang hadir di sini. Tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami, tidak menyebuti namanya satu-satu. Ada sahabat kami juga, Om Alek adalah beliau yang sering menjemput para habaib yang ada di Provinsi Jambi ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Pesan kami satu lagi, karena di Jambi ini, di kota ini ada instruksi wali kota yaitu darurat sosial. Jadi kami mohon agar dipatuhi. Kenapa demikian dipatuhi? Karena di bawah jam 10 kita dilarang untuk keluar lagi sekarang. Karena adanya kejadian, ada yang dibacok, pembegalan, sehingga menimbulkan harta benda, kehilangan harta benda. Begitu juga dengan nyawa. Jadi kami mohon agar berhati-hati. Kalau bisa pulang pun konvoy sama-sama. Semoga dengan hadirnya kita di majlis ini, Allah lindungi kita dari hal-hal yang tidak baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Sekali lagi mohon maaf kami. Terima kasih Ustaz Edi telah bergabung dalam Majelis Maulid Arba'in. Ustaz Edi, terima kasih banyak. Kami telah dipercaya sama-sama kita bergabung di Majelis Maulid Arba'in ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi beberapa kata-kata sambutan dari Ketua Panitia Majelis Maulid Arba'in Raden Suwandi. Terima kasih Ustaz ya, dan juga mengingatkan kita semuanya hati-hati pulang nanti, lihat kiri kanan, kalau tidak kenal ngebut ya. Tapi insya Allah manharaja kita berdemi bahwa bisa dinilai hatta jamiah. Kalau tadi niatnya kesini memang untuk mencari ilmu ya, insya Allah sampai kita pulang dicatat masih dalam keadaan fisabilillah. Kalau tetap dipencet mati, insya Allah matinya fisabilillah. Tapi minta-minta ya, jangan ya. Baiklah. Tadi saya sudah minta maaf ya, kata dari awal saya belum menyebutkan maaf nih ya, manajer daripada Baitul Mal yang saya cintai ya, Ustaz Edi, dan beliau juga yang ajak saya untuk menjadi MC. Terima kasih banyak ya, perkenalan. Baiklah, memasuki cara selanjutnya yakni Mau'izatul Hasanah atau ceramah agama yang langsung dipaparkan nanti oleh Al-Mukarram langsung dari keturunan Nabi ya. Mudah-mudahan kalau kita dekat beliau, dekat pula kita sama Nabi ya. Harus kita muliakan karena memang beliau salah satu daripada keturunan Nabi, keturunan daripada Nabi. Ini Kiai Haji Jalendri meninggalkan tempat, hati-hati di jalan karena memang beliau baru sampai tadi pagi dari Padang ya. Alhamdulillah walaupun capek badan tidak
sakit tapi masih sempat ikut walaupun tidak bisa berlama-lama. Selamat jalan, mudah-mudahan sampai kepada tujuan. Umi hati-hati dong Umi ya. Nah, pelan Umi. Nanti sampai. Tidak sampai. Baiklah, kepada Al-Mukarram Al-Habib Hamid Naufal bin Alawi Al-Akaf selaku pimpinan Masjid Nur Alawi Nusantara, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah walhamdulillah ala kulli ni'mah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad syafi'il ummah wa ala ali tayyibin tahirin min abna'i Fatimah. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla quwwata. Ikuti setelah saya. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min kulli dhanbin 'azim ومن جميع معاصي والخطايا سرا وجهرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا سمعا وبصرا توبة نصوحا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal abidin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan, terkhusus kepada akhina fillah Al-Ustaz Mubashir selaku pengajar dari Pondok Pesantren Sadatul Daren. Kemudian Bapak Haji Insinyur Zalhandri selaku pembina Paskas Jambi yang baru saja tadi meninggalkan tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur sehat walafiat. Amin. Juga akhirnya Ustaz Raden Suwandi, perwakilan dari Majlis Al-Ba'in, yang mana saya bisa sampai ke tempat ini berkat beliau. Mudah-mudahan hajat-hajat beliau disampaikan oleh Allah SWT. Terkhusus juga bagi PN Baitul Mal Munzalan Indonesia, cabang dari
Jambi, Cabang Jambi. Akhirnya billah Al-Akh Edi Purnomo beserta rekan-rekan dari BMI. Mudah-mudahan selalu ditambah-tambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, adik-adik semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan langkah kakinya pada malam ini dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dapat pahala. Yang naik mobil langkahnya berarti dikit, nah, tapi mudah-mudahan pahalanya juga banyak. Yang naik motor sama, dapat pahala geber-geber ya. Ya, semuanya sama. Artinya apa? Ketika kita datang ke tempat ini dengan tujuan menghadiri satu majlis yang di dalamnya disebut nama Allah, disebut nama Nabi, kemudian juga di dalamnya ada satu kisah-kisah tentang orang-orang soleh, maka sudah tentu akan dipastikan tempat tersebut akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Katakan inda zikras salihin tatanazzalur rahmah. Kita membicarakan atau menceritakan tentang orang-orang soleh, maka pasti tempat tersebut akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini yang kita ceritakan bukan orang soleh, tapi pimpinan dari semua hamba Allah yang soleh adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yakinlah bahwasanya siapa orang yang di dalam hatinya punya rasa mahabbah, punya rasa kegembiraan, punya rasa bahagia, punya rasa senang, maka malam ini kita datang ke tempat ini harus bergembira. Bukan dengan tangis-tangisan, bukan dengan cemberut-cemberutan, bukan dengan ngantuk-ngantukan. Ulang. Bukan dengan cemberut. Mana suaranya? Bukan dengan cemberut. Bukan dengan apa? Sumpah. Udah tinggal cerita. Yang jelas datang ke sini bahagia, karena memang perintah dari Allah, bergembiralah kata Allah. Ini fadl keutamaan ya. Makanya ketika Nabi lahir itu Allah perintahkan semua yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya nyambut. Bahkan arwah-arwah dari para nabi, para rasul, para malaikat, jumlahnya yang triliunan mungkin tidak bisa terhitung, semuanya mereka turun ke bumi. Untuk apa? Diperintahkan oleh Allah untuk bersenang-senang, bergembira. Kenapa? Karena akan datang satu manusia, Nabi akhir zaman, penutup dari semua para nabi. Karena Nabi Muhammad itu luar biasa. Beliau sendiri yang mengatakan, ana sayyidu. Ingat, perhatikan kalimat ini. Jadi kalau mau berselawat kepada Nabi, pakai sayyidina boleh, gak ada larangan. Gak mau pakai, gak apa-apa. Kadang-kadang kan ada perbedaan. Kenapa harus ditambah sayyidina? Padahal Nabi sendiri yang mengatakan, ana sayyidu wala di Adam wala fakhar. Nabi mengatakan, aku pemimpin seluruh anak Adam wala fakhar, tapi aku tidak bangga, tidak sombong. Bahkan bukan hanya itu, wa an liwa al-hamd ala yadi. Nanti di hari kiamat ada bendera. Jangan kita lupakan sejarah ini. Nabi yang mengatakan nanti di hari kiamat ada bendera namanya liwaul hamd ala yadi, kata Nabi, di tanganku bendera itu. Tidak ada satu makhluk pun yang sanggup pegang bendera tersebut kecuali Nabi Muhammad SAW. Wala fakhar, kata Nabi, tapi aku tidak sombong, tidak bangga. Luar biasa. Ini manusia yang perlu kita contoh. Bukan manusia biasa. Al-insanul kamil, manusia yang sempurna, disempurnakan oleh yang maha sempurna. Nuran faqa kulla nur, cahaya di atas cahaya. Basyarun la kal bashar, manusia tapi bukan manusia biasa. Ini belajar gitu ya.
Kita gali terus tentang Nabi Muhammad. Hadiri pengajian-pengajian agar kita betul-betul kenal siapa Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Kenapa harus dirayakan? Kenapa harus diagungkan? Kenapa harus dibesarkan? Karena memang yang pertama kali mengagungkan, yang pertama kali membesarkan, yang pertama kali merayakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Agar semua makhluk tahu siapa itu Nabi Muhammad SAW. Ternyata setelah Nabi lahir, semuanya bergembira. Binatang-binatang kenal sama Nabi, bersolawat kepada Nabi, menyambut lahirnya Nabi. Bahkan bukan mereka hanya menyambut dengan takbir tasbih, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Barang semuanya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Sekali lagi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi yang baca ini bukan kita nih. Dari zaman dulu udah dibaca. Semua binatang-binatang yang ada di daratan bergembira, menari-nari, senang, bahagia, menyambut dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Bahkan binatang-binatang yang ada di lautan. Pernah lihat nggak binatang yang ada di laut? Pernah lihat nggak? Di mana? Di laut. Emang pernah di laut gitu? Ya, ini saya kasih tahu ya, binatang-binatang yang ada di laut. Siapa saja? Satu, sekongkol. Siapa lagi? Wah, anak pada hafal semua ini, ya. Udah nggak ada di telinganya ya. Gak apa-apa. Yang senang sama film silakan. Tapi jangan lupa juga sejarah. Mesti dicatat juga di perjuangan-perjuangan sahabat yang selalu mendampingi Nabi Muhammad. Kita perlu belajar juga siapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, siapa Sayyidina Umar, siapa Sayyidina Utsman, siapa Sayyidina Ali, siapa Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya yang luar biasa. Mereka habiskan umur mereka, hidup mereka hanya untuk apa? Hanya untuk membuat bahagia, membuat senang Nabi Muhammad SAW. Yang mereka korbankan bukan hanya harta, bahkan nyawa sekalipun mereka korbankan. Kok bisa ya? Kenapa tidak? Saya kasih contoh sahabat Nabi yang paling jauh. Kalau yang dekat-dekat Sayyidina Abu Bakar, mau dibahas lagi, udah jelas. Termasuk rombongan yang kata Nabi, minal asyratil mubasysyirina bil jannah. 10 sahabat wajib masuk surga, bukan masuk lagi, penghuni surga. Ada 10. Ini sahabat wanita. Coba kita bayangkan sahabat wanita. Jadi Nabi punya sahabat wanita. Saat itu terjadi panggilan perang fisabilillah. Ada ajakan perang, perintah dari Allah. Itu sahabat gak ada yang bilang nanti ya, saya ikut belakangan. Tidak. Kadang-kadang mereka ini baru saja pengantin, malam pertama ada ajakan perang, ditinggal istrinya. Padahal baru pengantin baru nih. Kalau kita nanti dulu ya, kadang-kadang subuh ada kesiangan ya. Baru pengantin baru, ini sahabat, ya Allah. Lagi senang-senang malam pertama, berdekatan dengan istrinya yang dia cintai, ada panggilan perang, ditinggal. Padahal dia cinta sama istrinya, karena ini ada panggilan lebih dari segala-galanya. Itu sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi itu nggak bisa disamakan dengan siapapun. Jadi Imam Ali Al-Habsyi mengatakan sahabat Nabi tidak bisa disamakan dengan para aulia. Kumpulkan semua para wali, bandingkan dengan sahabat Nabi yang paling jauh, nggak bisa. Kenapa? Karena sahabat Nabi, mata mereka memandang kepada Nabi dan Nabi memandang kepada mata mereka. Karena
karena mereka berjabat tangan langsung kepada Nabi Muhammad. Ini luar biasa. Jadi sahabat Nabi nggak boleh dicaci maki, nggak boleh diejek. Walaupun kita belajar sejarah, mungkin ada kekurangan sahabat tersebut, delek kekurangannya, karena kebaikannya lebih banyak daripada kekurangannya. Kalau kita lebih banyak kekurangannya daripada kebaikannya, betul nggak? Yang hadir malam ini, nih, saya tanya nih, jawab jujur ya. Yang hadir malam ini, yang hadir semuanya, banyakkan dosa, banyakkan pahala. Jujur aja, jangan ada dosa di antara kita. Dosa pahala. Bukan aku, semangat lagi dosa. Sahabat Nabi luar biasa. Ini dari sahabat kalangan wanita. Ketika adakan perang itu, istri, suaminya, anaknya, bapaknya semua yang ikut. Begitu pula yang namanya biasanya nih, seorang ibu atau seorang istri. Begitu Nabi bersama para sahabat yang lain pula, yang mereka nantikan itu keluarganya. Selamat, alhamdulillah. Gak selamat, alhamdulillah juga. Kalau kita kan berharap selamat ya. Tapi sahabat-sahabat wanita Nabi Muhammad ketika pulang semua dalam peperangan, tiba-tiba ada satu sahabat yang diperintahkan Nabi untuk memberitahu kepada sahabat wanita itu. Dikatakan, wah ya sahibah Rasulullah, wahai sahabat wanita Rasulullah, aku diperintahkan oleh Nabi untuk membawa berita. Apa beritanya kata dia? Bahwasanya ayahmu meninggal dunia ikut perang bersama Nabi. Apakah wanita ini langsung sedih? Tidak. Apa yang dia tanya? Aina Rasulullah? Di mana Rasulullah? Apakah Rasulullah dalam keadaan sehat? Apakah Rasulullah dalam keadaan selamat? Padahal berita ayahnya mati meninggal dunia. Sahabat yang bawa berita pun kaget. Ini seorang perempuan begitu tegar, dia punya hati. Padahal ayahnya wafat. Dia tidak nangis, dia tidak sedih. Bahkan bukan hanya itu, datang lagi utusan yang kedua yang mengasihkan berita bahwasanya, wahai sahabat wanita Rasulullah, bahwasanya aku bawa berita suami engkau meninggal dalam peperangan bersama Nabi. Yang pertama berita orang tuanya, yang kedua berita suami tercintanya. Tetap tegar, tak nangis, air mata tuh gak keluar. Yang dia tanya, aina Rasulullah? Di mana Rasulullah? Bagaimana keadaan Nabi Muhammad? Ini pertanyaannya. Padahal berita tentang orang terdekat dia. Yang pertama ayah, yang kedua suami. Datang lagi utusan yang ketiga berita. Apa beritanya? Wahai sahabat wanita Rasulullah, bahwasanya aku diperintahkan untuk memberitahu anakmu wafat syahid perang bersama Nabi Muhammad SAW. Bayangin, 3 keluarga terdekat, bapaknya, suaminya, anaknya dikabarkan meninggal dunia. Tetap tegar wanita ini. Dia tidak nangis, dia tidak sedih, bahkan dia bertanya, aina Rasulullah? Aruni, perlihatkan kepadaku. Ini namanya mahabbah. Ini namanya cinta yang begitu hebat, ingin buat bahagia Nabi. Dikatakan bagaimana keadaan Nabi Muhammad, itu yang dikhawatirkan. Karena kalau ayahnya meninggal, suaminya meninggal, anaknya meninggal, dia yakin pasti akan selamat. Tapi bagaimana dengan keadaan Nabi Muhammad sekarang ini? Apakah Nabi Muhammad dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat? Akhirnya dibawalah sahabat ini berjumpa kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Begitu sahabat wanita ini pun melihat wajah Nabi Muhammad, perkataan yang indah. Masya Allah, adik-adik semua lihat. Kata si ibu ini mengatakan di depan Nabi, ya Rasulullah, kullu musibah, setiap musibah yang menimpa setelah aku memandang wajah engkau, tiada artinya musibah tersebut ya Rasulullah. Ini namanya cinta. Nah, tugas kita sekarang sebagai umat Nabi Muhammad yang hidup di akhir zaman, yang dinanti-nantikan oleh Nabi Muhammad, yang dibangga-banggakan oleh Nabi Muhammad di depan para sahabat. Bahkan bukan hanya bangga, Nabi memproklamasikan, mengeluarkan kalimat ucapan yang indah. Kata Nabi apa? Aku rindu, aku rindu, aku rindu. Sampai-sampai sahabat bertanya, siapa yang kau rindukan ya Rasulullah? Apakah kami ini yang berjuang? Lah, kata Nabi. Bal antum ashabi, tapi kalian itu sahabatku, yang aku rindukan, yang aku nantikan, yang aku alu-alukan adalah mereka yang hidup di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku. Pertanyaannya apa? Nabi sudah pertama kali mengeluarkan kalimat kata rindu kepada kita
Sekarang apakah kita sudah punya kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW? Nabi begitu besar perhatiannya kepada kita. Pertanyaannya, seberapa besar perhatian kita untuk Nabi Muhammad SAW? Nabi begitu besar berjuang untuk keselamatan kita. Pertanyaannya, berapa besar perjuangan kita untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW? Maka alhamdulillah ada wadah. Ada wadah ini, ada tempat. Di sini ada paskas ya. Terus kemudian ada gerakan infak beras. Apalagi semua program-program indah. Yang mana program tersebut tujuannya apa? Untuk ke Allah dan untuk ke Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Ayo kita support. Ayo kita gotong royong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bantu membantu dalam urusan takwa. Yang ada uang dengan harta. Yang ada tenaga dengan tenaganya. Yang ada ide dengan idenya. Yang ada apa saja, yang penting senang bersama-sama kita berjuang. Insya Allah pahalanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sekali-sekali kita menganggap saya nggak punya uang, nggak dapat pahala. Salah sekali. Orang yang senang, yang bahagia, dicontohkan nih Abi Lahab. Abi Lahab itu paman Nabi, benci sama Nabi, musuhnya Nabi. Gara-gara senang lahir Nabi, dapat keringanan setiap hari Senin. Cuma gara-gara senang lahir Nabi. Oh, saya punya keponakan laki-laki, senang. Yang bawa berita ya, itu dimerdekakan. Karena senang lahirnya Nabi, dapat keringanan setiap hari Senin, libur hukumannya. Loh, kalau musuhnya Nabi saja senang dengan lahirnya Nabi, pada hari Senin dia dapat keringanan, maka kita yang insya Allah setiap hari kita senang, bahkan setiap hari kita wajib merayakan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dengan cara menghidupkan syariat Nabi Muhammad, dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Saya ini berat kalau melakukan sunnah. Kenapa? Karena belum kenal, belum tahu siapa Nabi Muhammad, bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya. Ini salah satu contoh nih. Mereka-mereka yang hidup di zaman Nabi itu mereka luar biasa, banyak sekali berjumpa keanehan. Contoh, ada seorang pengembala domba. Kalau di sini apa? Kambing. Oke, pengembala domba atau kambing. Mau dipintar ya? Dia kalau jaga kambing itu, dari semua kambing yang dia jaga, dia tahu satu persatu. Kalau ada yang hilang, dia tahu. Saking hebatnya pengembala. Ini hidup di zaman Nabi. Jadi kerjaannya ngurusin kambing ini, ya. Gak pernah kumpul sama orang. Jadi baunya bau kambing. Tapi wajahnya gak wajah kambing, ya, tetap wajah manusia, ya. Tapi hari-harinya bersama kambing ini. Nah, suatu ketika dia ngitung kambingnya, ada yang gagal nih, ada yang hilang satu. Ini ada yang hilang ini kata dia. Bener, nggak taunya pas dia lagi nyari melihat ada serigala yang sedang membawa kambing tadi, dikejar sama dia, dapat. Jadi bayangin, dia kejar serigala, kenapa bisa dapat ya? Karena serigala sedang bawa kambing, jadi nggak bisa lari cepat kan? Akhirnya pas dia mau ambil kambing tersebut dari serigala dengan senjata dia, maka ada yang dia mendengar suara. Suaranya begini, wahai Tuhan, kata suara itu, kenapa kau halangi rezeki saya? Allah telah menetapkan untuk saya, ini rezeki saya, makanan saya, dan cara mendapatkannya seperti yang saya lakukan. Kenapa engkau halangi saya? Bingung pengembala ini, suara siapa ini? Suaranya ada, wujudnya nggak ada. Siapa yang berbicara, kata dia. Kamu tidak tahu siapa yang berbicara? Dia tidak tahu. Akulah serigala. Ternyata serigala bisa ngomong. Masya Allah. Kenapa kamu menghalangi saya, kata serigala. Allah sudah menakdirkan rezeki saya domba ini. Dengan hasil keringat saya mendapatkan domba. Jadi ini punya saya, milik saya. Kenapa kau halangi? Tapi dulu kata pengembala, nanti dulu kamu ngomong begitu, nasihat-nasihat. Kamu bisa bicara, kamu kan binatang. Kenapa? Engkau kaget, engkau aneh melihat binatang bisa berbicara.
Iya saya aneh. Ada lagi yang lebih aneh, kata serigala. Apakah itu? Telah datang utusan Allah, telah datang kekasih Allah yang dicintai Allah, Nabi penutup 10 mana. Oh, ini serigala mengucapkan syair-syair indah. Serigala pandai mengeluarkan syair-syair pujian untuk Nabi Muhammad. Kau aneh melihat aku bisa berbicara. Yang lebih aneh lagi, kau tidak tahu ada Nabi Muhammad utusan Allah. Masya Allah. Jadi orang ini, pengembala ini tahu dari Nabi Muhammad dari siapa? Dari serigala ternyata. Subhanallah. Akhirnya dia mendatangi Nabi dan alhamdulillah dalam riwayat itu pengembala tersebut masuk ke dalam Islam. Kenapa? Gara-gara berbicara dengan serigala. Ini adalah bagian keindahan dari kita Nabi Muhammad SAW. Karena para binatang itu luar biasa. Mereka mengenal betul siapa Nabi Muhammad. Bahkan mereka mengeluarkan syair-syair indah pujian mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Saya gambarkan satu cerita lagi tentang binatang-binatang buas. Kalau tadi serigala, sekarang singa. Saya mau nanya nih, kalau bapak-bapak ini semua lagi jalan ketemu singa, siapa yang lari? Ayo jujur aja, jujur. Siapa yang lari? Dua-duanya lah. Nah, kita lari, melarikan diri, singa lari ngejar kita, betul gak? Jadi kalau ditanya siapa yang lari, dua-duanya lari. Nah, ini singa. Sahabat Nabi Maula, artinya apa? Bekas budak Nabi, budak. Nah, yang namanya budak kan hina ya, ada harganya kan. Tapi ketika dia menjadi budaknya Nabi, menjadi mulia. Nah, dia naik kapal kemana gitu, tiba-tiba di tengah laut diterjang ombak, kebalik tuh perahu dia, hancur. Akhirnya dia menyelamatkan diri agar tidak tenggelam. Dia mencari sisa-sisa kayu daripada perahu tersebut, sampai dia dibawa arus terdampar di satu pulau. Ini bekas budaknya dari Muhammad SAW. Begitu sampai di pulau, dia bingung ini pulau apa. Dia mau cari jalan keluar, lagi nyari-nyari. Pas lagi nyari-nyari, depan dia ada singa. Kebayang gak kira-kira? Kita lagi mau jalan, nyari jalan keluar, gak taunya ketemu singa. Singanya besar, buas lagi. Artinya apa? Bakal jadi dia santapan dia mas dia. Kita mau lari, kalah kita. Kecepatan singa itu luar biasa. Bisa diadu dengan mobil-mobil balap pun singa itu bisa ngejar saking cepatnya dia lari. Naik ke pohon dia bisa manjat juga. Kalau udah pasrah aja, pasrah pasti mati tuh. Kalau kita, tapi sahabat Nabi tahu singa pasti kenal sama Nabi. Ketika singa tersebut mengaum hendak menerkam sahabat Nabi, apa kata sahabat tersebut? Sedikit dia berkata, "Ya Asyar, li'annani khadim Rasulullah." Itu saja. Berhenti wahai singa, karena aku adalah pembantu Nabi Muhammad SAW. Singa yang tadinya hendak menerkam mendengar perkataan tersebut langsung pakai adab. Kagak jadi menerkam. Bahkan dia berjalan ngebelakangi sahabat tersebut. Maka badan sahabat tersebut didorong-dorong sama singa, seakan-akan memberikan jalan keluar agar tidak tersesat dari hutan tersebut. Sampai keluar jalan besar. Begitu dia melihat jalan, Masya Allah, berarti dia itu dituntun oleh singa agar selamat dari hutan. Kenapa? Karena dia tahu ini ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Sudah sahabat itu selamat, langsung mengaum singa tadi, masuk ke dalam hutan kembali. Ini diantara keindahan binatang buas yang mana mereka kenal bahkan beradab berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Cerita-cerita ini perlu kita ulang-ulang. Cerita-cerita ini perlu kita sampaikan. Agar apa? Agar kita jangan kalah dengan binatang. Binatang itu tidak punya akal, hanya punya nafsu. Padahal kalau dia mau makan, tinggal makan saja, apa urusan dengan Nabi? Tapi karena dia tahu siapa Nabi Muhammad, Nabi penutup dari semua para Nabi yang dicintai oleh Allah, yang ada hubungan dengan Nabi pun dia beradab. Kenapa? Karena memang mereka tahu siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, sudah jelas Al-Quran melarang haram, Nabi melarang haram, hantam terus kalau tidak. Betul gak? Berarti kira-kira kita ini sama binatang, hebatan kita hebatan binatang. Kata Allah jangan begini, masih melakukan. Allah yang melarang, jangan kau makan riba, terus ini kita makan riba.
Jangan kau begini, terus saja kita begitu. Artinya apa? Kenapa bisa demikian? Ya memang karena kita belum mengenal betul-betul siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perayaan-perayaan Maulid seperti ini, majelis-majelis seperti ini perlu kita adakan, perlu kita rayakan, bukan hanya di bulan Maulid saja. Terus buat kegiatan ketika kita duduk dalam majelis ilmu, kita pasti akan mendapatkan sir minal asrar, rahasia-rahasia dari Allah yang mungkin saat itu kita punya hati yang keras, tiba-tiba bisa dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin dosa kita belum dihapus oleh Allah, berkat kita hadir di majelis, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mungkin kita kenal Nabi sebatas siapa Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad utusan Allah, kekasih Allah, Nabi yang kita. Tapi sejak kita mendengar sejarah-sejarah Nabi Muhammad, akan Yazid, bertambah keimanan kita, mantap terus mengikuti sunnah-sunnah yang Allah alaihi wasallam. Nabi Muhammad la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi Muhammad itu kalau dia nyuruh bangun malam, Nabi Muhammad jangan ditanya. Tiap malam Nabi Muhammad beribadah. Bahkan diriwayatkan Nabi Muhammad itu sampai bengkak-bengkak kakinya. Satu rakaat berjus-jus. Belum lagi istighfarnya, belum lagi sedekahnya. Nabi nyuruh sedekah, Nabi terlebih dahulu sedekah, Pak. Sampai-sampai pernah Nabi itu bagiin harta. Bagiin harta, gak kayak kita. Kalau bagiin harta kan pilih-pilih. Nabi itu kalau bagiin harta sampai menjelang subuh baru selesai. Dari malam nih, dari isya bagi-bagi sampai menjelang azan subuh selesai. Kebayang gak kira-kira ngebagiin harta sampai subuh? Ada gak orang kaya kayak begitu kira-kira? Dia sendiri bersama si Nabi Hurairah kadang-kadang pas pulang selesai sedekah balik ke rumah bertanya sama Siti Aisyah, sarapan kita pagi ini apa? Gak ada, semuanya kau berikan. Allah kata Nabi, coba kau ingatkan pasti kita ada untuk sarapan pagi ini. Lupa untuk dirinya. Itu Nabi Muhammad kalau sedekah lupa sama dirinya. Kalau kita sedekah, tahan dulu, ini untuk sarapan kita beli dulu, baru kita sedekah, betul gak? Untuk dirinya sendiri lupa. Akhirnya apa? Ya kalau begitu kita puasa. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Al-Insanul Kamil, betul-betul sempurna, disempurnakan oleh yang maha sempurna. Bahkan berkahnya Nabi Muhammad salah satu cerita luar biasa. Cerita ini perlu kita ulang-ulang, Pak, agar kita ini betul-betul cinta sama Nabi Muhammad. Apa ceritanya? Nabi itu pernah lagi duduk sama Siti Aisyah, tiba-tiba ada datang orang pengemis. Jadi ada orang yang minta sedekah sama Nabi. Udah tahu Nabi nggak makan. Nabi kadang-kadang 2 hari nggak makan, 3 hari nggak makan, masih ada yang minta sedekah. Ya Allah, sahabat itu walaupun dia tahu, tapi dia pasti tahu Nabi Muhammad pasti punya sesuatu. Dan Nabi Muhammad tidak pernah mengecewakan siapapun. Karena memang dia miskin. Dia kesana kembali nggak ada yang ngasih, otomatis udah datang sama Nabi pasti selamat. Ya. Akhirnya dia bilang, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa? Ada, gak gini-gini minta sedekah. Ada apa? Gak ada apa-apa. Akhirnya Nabi bilang, ada jubah? Ada jubah. Kata Siti Aisyah, udah, itu kasih. Ya Allah, seperti itu. Udah ini, ambil jubah, manfaatkan. Mau diapain terserah, kata Nabi. Akhirnya senang, orang miskin ini dapat jubah dari Nabi. Wah, senangnya minta ampun. Tapi karena memang dia gak butuh jubah, dia butuh fulus. Dia butuh uang, dia gak butuh jubah, dia butuh uang. Akhirnya dia tahu, pasti ini jubah kalau dijual laku. Dia ke pasar, wah, dilelang jubah Nabi. Siapa yang mau beli jubah ini, katanya. Dilelang jubah tersebut. Itu jubah siapa? Ini jubah aku baru dapatkan dari Nabi Muhammad. Bonopot orang mau beli. Ada yang nawar sekian, ada yang nawar sekian. Yang lebih tinggi yang berhak mendapatkan jubah ini. Masya Allah, gak punya modal dia orangnya. Punya jubah Nabi doang. Akhirnya dalam keadaan sama ada orang buta di situ, nggak bisa melihat. Dia punya khadam, dia punya budak. Ditanya, wahai budakku itu ada apa rame-rame itu? Ada orang lagi lelang. Lelang apa? Jubah Nabi. Jubah Nabi Muhammad, ya. Beli berapapun harganya. Masya Allah, ini orang buta, duitnya banyak. Akhirnya ini nawar sekian, gak ada yang lebih tinggi daripada harga orang buta ini. Akhirnya apa? Orang buta ini yang mendapatkan jubah Nabi Muhammad SAW dengan harga yang sangat mahal, sampai orang miskin tukang sedekah tadi jadi kaya raya dia. Dengan apa? Dengan jubahnya Nabi Muhammad.
Dia nggak butuh jubah, dia butuh uang. Tapi dia tahu. Akhirnya yang buta tadi dia pegang. Apakah betul ini jubah Nabi? Betul. Maka dipegang jubah tersebut. Disentuhkan kedua matanya yang buta. Ya Allah, berkat daripada jubahnya kekasihmu Muhammad, sembuhkan penyakit butaku. Ditempel, langsung bisa melihat. Jubahnya Nabi bisa menyembuhkan penyakit. Sampai saat ini ada nggak dokter, profesor yang bisa menyembuhkan penyakit buta? Pakai operasi kumpulkan satu dunia, tapi jubah Nabi bisa menyembuhkan penyakit buta. Ini di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Baru jubahnya saja, apalagi yang lain-lainnya ya. Setelah dia bisa melihat, alhamdulillah ya Allah, pembantu dia, khodam dia, budaknya dia dimerdekakan oleh dia. Kalau begitu aku nggak perlu lagi engkau, silakan kau merdekakan ya Allah. Masya Allah. Akhirnya orang buta ini datang kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu masuk ke rumah Nabi, ya Rasulullah, diceritakan kada wa kada. Maka Nabi pun tersenyum. Ya, kenapa Nabi tersenyum? Sampai kelihatan gigi Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad kalau tersenyum, itu di sela-sela gigi Nabi itu ada cahaya nur. Kalau kita tersenyum, ada bekas capek, ya. Beda sama Nabi Muhammad ya, kalau bisa sama ya. Tapi Nabi Muhammad kalau tersenyum, di sela-sela giginya itu bercahaya. Sampai Nabi itu keluar giginya, tertawa. Apa kata Nabi? Aisyah, kau lihat nih, dari jubah ini, ternyata orang buta tadi, dia balikin lagi, ya Rasulullah, ini aku hadiahkan jubah ini untuk engkau. Dikembalikan lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bilang, kata Nabi, ya Aisyah, tahukah engkau satu jubah ini bisa buat orang fakir jadi kaya, orang buta jadi bisa melihat, dan apa lagi? Budak bisa merdeka. Di antara keistimewaan dari kita Nabi SAW. Dan banyak lagi kalau saya mau cerita tentang Nabi Muhammad, waktunya nggak cukup. Kata Habib Ali dalam buku Simtullah, wa ala tafannuni biwasfi wasfi yafna zaman wa bihi ma lam yusufi. Dikatakan kalau kita cerita tentang Nabi Muhammad, yafna zaman sampai nanti hari kiamat, wa bihi ma lam yusufi, pasti ada cerita-cerita yang tertinggal. Saking banyaknya cerita Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini cerita perlu diulang-ulang agar kita makin hari makin baik, makin bagus, makin cinta. Sebab apa? Kalau udah tumbuh rasa mahabbah, rasa cinta, ibadah akan terasa enak. Duduk di majlis walaupun lama, nyaman. Kenapa? Ada cinta sama Nabi Muhammad. Ingin berjuang untuk Nabi Muhammad. Sedekah, begitu juga kalau udah kenal sama Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad sedekahnya luar biasa. Saking hebatnya sedekahnya Nabi Muhammad, pernah diriwayatkan, waktu itu Nabi dapat hadiah. Hadiahnya itu gak tanggung-tanggung, satu lembah binatang ternak yang hitungannya gak bisa dihitung, satu lembah. Nah, tiba-tiba pas Nabi lagi berada di atas bukit, lihat binatang ternak, baru dapat hadiah dari Nabi Muhammad. Tiba-tiba ada simpatisan Islam. Simpatisan Islam, belum masuk Islam belum. Dia ini biasanya Nabi suka menyewa peralatan perang sama orang ini. Saya lupa namanya. Nabi itu kalau mau perang, sewa kuda, sewa panah sama orang ini. Nah, nanti bayarnya setelah perang, ya. Nah, jadi dia simpatisan. Jadi dia selalu menyewakan peralatan perang sama Nabi. Ketika dia melihat Nabi sedang berdiri di atas bukit, apa halnya ya Muhammad? Ngapain aja ada bahasa kita? Ngapain aja ya Muhammad? Kata Nabi, aku sedang melihat hartaku. Ini semua harta engkau? Nah, kata Nabi. Kenapa? Ente mau? Dari tawaran Nabi begitu. Ente mau? Ah, jangan bercanda, kata dia. Kulu, kata Nabi, ambil buat ente semua. Wah, ada nggak orang sedekah kayak gitu? Contoh. Di kantong ada 10.000, 5 lembar, 2 lembar. Yang 5.000 satu, wangi. Ya, yang 5.000 yang satunya lagi lecek, mau terasi. Kasih yang mana kira-kira? Yang lecek itu kita. Nabi Muhammad ya, ente jangan bercanda, bahasa kita begitu. Jangan bercanda ya Muhammad, ini belum Islam ya. Jadi dia tidak pakai etika. Khut, kata Nabi, khut dulu, ambil buat ente semua. Akhirnya dia langsung ke kota Mekah, dia beritakan. Dia bilang, Fa'aslamu, katanya, ya ahli Mekah, wahai orang Mekah, masuk Islam kalian. Kenapa? Muhammad baru saja sedekah, tidak takut miskin. Gak tanggung-tanggung sedekahnya Nabi Muhammad SAW. Kadang satu orang itu kebagian 100 onta, kadang satu rumah itu kebagian 1000 kambing. Itulah sedekahnya Nabi Muhammad SAW yang perlu kita contoh. Nah, sekarang kalau kita nggak bisa sedekah yang banyak, nggak masalah. Karena yang Allah lihat di sini bukan nilainya, keikhlasan yang kita keluarkan. Buat apa kita sedekah yang banyak kalau tidak ikhlas? Nah,
kita belajar dulu ikhlas seperti Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kalau mahabbah cinta kepada Nabi sudah tumbuh dalam hati, maka semua amal ibadah pasti akan terasa ringan. Bahkan berbuat maksiat pun kita akan malu kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya itu, mendengar nama Nabi saja langsung kita ingat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selama ini ketika nama Nabi disebut, kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa tertawa, kita masih lupa siapa Nabi Muhammad. Berbeda dengan salaf-salaf kita sebelumnya, dikatakan Ja'far bin Muhammad, faida dzukira Nabi asfara launuhu wa taghayyar haluhu. Ja'far bin Muhammad itu kalau ada orang lewat, sallallahu alaihi Muhammad, misalnya begitu, kita jawab apa? Allahumma shalli alaihi. Ja'far bin Muhammad itu lagi ketawa-tawa, lagi senang-senang. Ada orang lewat, sallallahu alaihi Muhammad asfara launuhu wa taghayyar haluhu. Berubah. Yang tadinya senang, suka cita, dengan nama Nabi langsung bukan nangis, langsung malu. Siapa saya ini? Kenapa saya begini? Kenapa saya tidak mencontoh Nabi seperti itu? Akhirnya dia langsung berubah. Nah, getarkan hati kita. Saat nama Nabi disebut, getarkan, ingat sama Nabi Muhammad, berjuang untuk Nabi Muhammad, hidupkan syariat Nabi Muhammad. Dari mulai kita tidur sampai kita bangun, sampai kita tidur kembali, banyak sekali syariat-syariat Nabi Muhammad SAW yang perlu kita hidupkan. Dan syarat untuk bisa menghidupkan syariat tersebut harus cinta dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan syarat untuk cinta kepada Nabi Muhammad harus kenal dulu siapa sebenarnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Maka penting sekali majelis-majelis ini diadakan agar kita kenal betul-betul siapa Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan pasti kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita, panjang umur dalam taat kepada Allah, panjang umur dalam taat kepada Rasulullah, dan kita berharap mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majlis ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan ya Allah, kami yang datang bawa dosa, mudah-mudahan pulang dari sini dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, didelete oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rahasia-rahasia jelek kami ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang lain tidak bisa melihatnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berharap ya Allah, kami yang banyak dosa ini ya Allah, wafatkan kami meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dunia dalam keadaan baik-baik, meninggal dunia meninggalkan anak-anak yang saleh dan salehah, meninggal dunia meninggalkan anak-anak yang baik-baik, meninggal dunia meninggalkan kampung-kampung yang selalu berbuat baik, sehingga nanti di hari kiamat kelak kami berharap ya Allah, kumpulkan kami, bangkitkan kami satu barisan dengan orang-orang yang baik-baik di bawah pimpinan manusia yang paling terbaik, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digiring masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan saya disampaikan bermanfaat. Sekali lagi, ayo kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah, kita tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini dari saya akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa afu bikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, paparan daripada Maulid Asa atau sosial agama yang langsung dipimpin oleh Habib Hamid Naufal bin Alwi Alfaq selaku pimpinan Majelis Nur Alawi Nusantara. Banyak hal-hal yang kita dapat tadi. Yang pertama, kesimpulan daripada ceramah beliau tadi, mari kita mengulang-ulang lagi belajar tentang perjalanan Nabi Muhammad, bukan hanya di Muhammad saja, tapi ada di mudah-mudahan yang tidak tahu jadi tahu, yang tahu semakin tahu, dan yang tahu berbagi kalau sudah tahu, jangan semuanya berbagi, ya, nggak berkah gitu ya. Terus tadi juga salah satu cerita yang menarik ya, saya juga baru dengar. Ini detik tadi ya, terima kasih Habib. Cerita yang asli
Asad tadi. Jadi pembantu tadi ngomong, Kip, ya Asad, ana khadimu Nabi Muhammad SAW. Kip, kata kita tadi, berhenti ya. Asad itu singa, berhenti wahai singa. Saya ini khadim, pembantu daripada Nabi Muhammad. Bayangkan si moyang ganas mah itu ya, yang ganas luar biasa ya, pacak berhenti jadi bahkan begitu pula balik lagi ya, kalau ketemu sama budak dia pedal ana abdi Muhammad Rasulullah, saya ikut Nabi daripada Nabi Masya Allah, berhenti berkasan ya. Itu doa itu. Terima kasih Habib ya, jangan lupa. Tapi kalau masih itu Insya Allah tadi ya mati saya ya. Terus sama contoh-contoh uswatun hasanah dari Nabi. Nabi juga ngomong tadi, saya ini Sayyidun ya, Sayyidina, pemimpin daripada anak keturunan Adam. Tapi intinya saya tidak sombong, betul. Nabi aja Sayyidun ya, dia mengaku diri pemimpin Sayyidina, tapi dia tidak sombong. Kita ini bukan Nabi bukan juga sahabat Nabi, mudah-mudahan pengikut daripada Nabi. Jangan sombong ya. Nah gitu ya, jangan sampai kita sombong ya. Itu. Terus sedekah juga banyak ya. Nabi itu kalau sedekah semuanya yang ada sampai dia pun berpuasa akhirnya karena habiskan daripada harta yang dimilikinya. Begitu ya tadi cerita daripada Habib tadi. Nah kita nih kalau bisa, nah itu kan ada macam impak 25.000 per bulan. Nah, mudah-mudahan di Bengkina tempatnya kita bersedekah daripada harta yang kita miliki. Mudah nanti doa jangan dipaksa tuh, gak ada 25.000 menunjuk, gak pacak beli minyak motor, amok lagi ya, bedorong capek, misal dulu lagi kan. Yang penting tadi apa? Tidak banyak, tapi intinya ikhlas. Ikhlas bagaimana kalau memang 25.000 sudah kamu ikhlaskannya ya mendoakan baik. Ya saya dunia ya Allah enak sedekah. Juga 25.000 ini untuk beli minyak motor. Tapi kalian ikhlas mendoakan itu insyaallah pahala dapat. Tidak beda. Benar beda. Nah, ya betul itu saja yang dapat saya simpulkan. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Habib kita, orang yang memang keturunan daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita bisa mendapat syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad, dari wasilah-wasilah mungkin Habib yang tadi yang telah memberi kita ceramah rohani dan yang lainnya. Mudah-mudahan kelak umum bahasa kita mendapat syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad. Loh, gimana mau dapat syafaat? Pelan sekali ini, tak ada suara, ngantuk apa? Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Wah, ini dipertanyakan ini ya imamnya ya. Jangan saya tapi semuanya kita pertanyakan. Mudah-mudahan ketika kata Habib tadi kita mendengar suara atau nama Nabi Muhammad SAW, usahakan mendekat hati kita ya. Sama ketika kita mendengar ayat-ayat suci yang suci Al-Quran ya. Berarti kita memang iman kita sudah kokoh dan kuat. Memang iya al-iman ya yang mungkin malam ini agak kurang naik turunnya lebih bagi turun, tapi mudah-mudahan setelah dicas malam ini iman kita akan naik. Sallu ala Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja memasuki acara selanjutnya yakni doa kepada Habib Naufal bin Alawi Al-Kaf. Kami minta doanya lagi Habib ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita aminkan. Mudah-mudahan berkah. Amin. Mudah-mudahan niat dan hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
كريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله وسلم على آله وأصحابه أهل بدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إنك على كل شيء قدير. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi maka berakhir pula rangkaian kegiatan kita Maulid Arba'in di markas atau di kantor Baitul Mal Munzalan Indonesia atau Kecamatan Jambi. Mudah-mudahan memberkahkan bagi kita semuanya. Amin. Saya acara terakhir ini sama-sama, yang ada minumannya silakan diminum, yang ada makanannya silakan dimakan. Ya, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan di sini, masih dalam belajar, masih harus banyak belajar lagi. Kesempurnaan yang milik Allah kepada kita semuanya saya mohon maaf. Kepada Habib saya mohon maaf, Habib, Ustaz, Kiai ya. Kalau ada salah kata-kata, mungkin kesimpulan sudah terampas, ya saya mohon maaf. Semoga Allah kesalahan yang terjadi tadi kepada Allah saya mohon maaf, kepada kita yang banyak ini saya mohon maaf. Dimaafkan lah, maafkan lah, ya. Jangan tidak dimaafkan, ya. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Bila taufiq wal hidayah wal inayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di salah satu ini boleh ya. Mumpung belum